nasional tahun 2030. Adapun misi Politeknik Kelautan dan Perikanan Jemberana adalah 1. Menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang berfokus pada pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pemangku kepentingan. 2. Menyelenggarakan penguatan tata kelola dan melakukan pengembangan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, serta sarana prasarana Politeknik Kelautan dan Perikanan Jemberana yang baik menuju good governance. 3. Menyelenggarakan pembinaan karakter untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas, tangguh, dan berkemauan kuat untuk maju, serta berjiwa wirausaha dalam upaya meningkatkan daya saing. 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan dunia industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional. Politeknik Kelautan dan Perikanan Jemberana dipimpin oleh direktur dan dibantu oleh 3 pembantu direktur. Pegawai Politeknik Kelautan dan Perikanan Jemberana terdiri dari 60% tenaga pendidik, 9% tenaga kependidikan, dan 31% PPNPN. Pada tahun ajaran 2020-2021, total peserta didik program studi budidaya ikan sebanyak 101 taruna, program studi pengolahan hasil laut sebanyak 91 taruna, dan program studi perikanan tangkap sebanyak 64 taruna. Politeknik Kelautan dan Perikanan Jemberana menyelenggarakan 3 program studi jenjang diploma 3 yang terdiri dari program studi budidaya ikan, pengolahan hasil laut, dan perikanan tangkap. Adapun sarana prasarana pendukung kegiatan pembelajaran meliputi gedung rektorat, asrama, gedung kelas, perpustakaan, laboratorium komputer, gedung teaching factory. Tambak milenial existing, IPAL, Busmetik. Hingga tahun 2020, Politeknik Kelautan dan Perikanan Jemberana telah melakukan realisasi anggaran dengan baik dan pada tahun 2019 telah menyetorkan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp81.275.000 serta pada tahun 2020 sebesar Rp225.206.228. Politeknik Kelautan dan Perikanan Jemberana menerapkan pendidikan vokasional yang terdiri dari 30% teori dan 70% praktik dengan menggunakan kurikulum tahun 2015 dan 2019 berbasis Teaching Factory sebagai sarana utama untuk mendukung pendidikan learning by doing bagi taruna. Waalaikumsalam.
Ih. Ya Mbak. Insya Allah yang terbaik ya Mbak ya. Ya Allah. Baik Ibu, terima kasih videonya Ibu Ayu. Mohon izin Bu Ayu, untuk videonya apakah mau ditampilkan video yang kedua atau kita langsung pembukaan dulu? Mulai saja Bu Silu. Ya, Ibu? Bisa dimulai saja. Oh, baik. Pak Direktur sudah bergabung, Bu Ya. Prof. Nurjana juga sudah, para narasumber juga sudah. Baik. Om Swastiastu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur saya ucapkan karena atas perkenannya lah kita diberikan kesehatan dan dapat berkumpul di sini secara daring dalam acara Ngobar Wilayah Bali. Perkenalkan, saya Siluh Putu selaku Korwil Koordinator Wilayah MPHPI Bali.
yang kebetulan saat ini bertugas sebagai dosen di Politeknik KP Jembrana, mengucapkan selamat bertemu dan terima kasih kepada para peserta yang telah bergabung secara virtual dalam acara ini. Yang terhormat Ibu PLT Ketua MPHPI, Ibu Profesor Dr. Nurjanah MS. Selamat siang Ibu, versi Indonesia Tengah. Dan kalau Selamat Indonesia bagian siang. Barat, selamat pagi. Selamat pagi Iya, untuk Ibu. Indonesia bagian Barat. Selamat pagi juga untuk Ibu Sekjen MPHPI, Ibu Dr. Mala Nuril Mala. Apakah sudah bergabung? Oke, mungkin nanti akan bergabung. Kemudian selamat pagi juga kepada Bapak Wakasekjen MPHPI, Bapak Taufik Hidayat, SPI, MSI. Terima kasih atas bantuannya, Pak Taufik. Bapak Taufik sudah bergabung? Oke, baik. Tadi sepertinya ada, mungkin sedang mengerjakan yang lain. Kemudian yang terhormat Ibu Dirjen PDS PKP, Ibu Insinyur Artati Widiarti, MA, yang kebetulan hari ini diwakili oleh Direktur Pengolahan Bina Mutu, Ibu Dr. Trisnaningsih, yang akan menjadi keynote speaker untuk hari ini. Kemudian yang terhormat Bapak Direktur kami, Bapak IGP Gede Rumayasa Yudana, SPIMP, beliau adalah Direktur di Politeknik KP Jembrana, dan kebetulan untuk saat ini sedang bertugas, jadi nanti Bapak kami akan membuka via di perjalanan seperti itu. Selamat pagi, selamat siang Bapak, versi Indonesia bagian tengah. Selamat siang Bu Silo. Iya. Terima kasih loh Bapak. Kemudian yang terhormat Ibu Moderator webinar yang saat ini juga bertugas sebagai Wakil Direktur 3 Bagian Ketarunaan Ibu Igustiayu Budiadnyani yang nanti akan memandu kegiatan ini selama proses webinar akan ditemani oleh beliau yang cantik ini. Kemudian yang terhormat Ibu narasumber kedua yaitu Ibu Marta Susi Chandrawati dari PT Galik Binamada. Selamat pagi, Ibu. Ibu Marta sudah bergabung? Baik. Selamat pagi, Bu. Oh iya, terima kasih Bu Marta. Iya, saya agak ini ya jadinya karena narasumber kita ada yang dari Indonesia bagian Barat, ada yang dari Indonesia bagian Tengah, dan peserta juga ada yang dari Indonesia bagian Timur. Oke, ya. Berarti selamat pagi, selamat siang Ibu-ibu dan Bapak. Iya betul, selamat pagi, selamat siang. Selamat pagi. Kemudian narasumber kita yang ketiga, Bapak Imadi Sudarsana dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Terima kasih Bapak atas kesediaannya ini. Kemudian selamat siang untuk Bapak Dekan Fakultas Perikanan Universitas Udayana, Bapak Profesor Dr. Insinyur Iwayan Artana MS. Selamat siang Bapak. Apakah Bapak sudah bergabung? Tadi sih sudah sepertinya. Kemudian ada dosen juga. Ya, selamat siang. Ya. Halo. Iya Bapak, halo Bapak. Kemudian ada tim dosen juga sebagai narasumber kelima, Ibu Ayu Putu Wiweka Krisna Dewi, SSTP PI MP. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Ibu. Apakah sudah bergabung? Ya, terima kasih Ibu sudah bergabung. Kemudian untuk narasumber kita yang terakhir ada Ibu Resti Nurmala Dewi ST MN, kebetulan menjadi dosen di Politeknik KP Jembrana. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Silo. Ibu Resti sudah bergabung? Sudah Terima Ibu. kasih Ibu. Ya. Oke. Yang terhormat Bapak Ibu tim panitia sekaligus peserta yang telah hadir dalam webinar kali ini. Kegiatan ini sebagai informasi terlaksana berkat kerjasama antara Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
dengan Masyarakat Pengolah Hasil Perikanan Indonesia atau MPHPI, kemudian Politeknik KP Jembrana, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Udayana, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali, serta kerjasama dengan industri PT Galik Binamada. Terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung dalam webinar ini. Dan saat ini produk perikanan dan kelautan semakin besar pemanfaatannya, salah satunya dari rumput laut. Kebetulan Pulau Bali memiliki potensi yang sangat potensial untuk pengembangan rumput laut. Kemudian tujuan dari kami menyelenggarakan ini sebagai bentuk sharing knowledge dengan anggota MPHPI maupun masyarakat luas, baik kalangan pelajar maupun industri. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan susunan acara. Kita awali dengan pembacaan doa setelah pemutaran lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Novel sudah bergabung, Bapak? Ya, sudah Bu Silo, sudah. Baik, dipersilahkan Bapak Novel. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, sebelum kita memulai kegiatan ngobrol bareng MPHPI Wilayah Bali hari ini, marilah kita buka dengan berdoa, menundukkan hati kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, seraya memanjatkan puji dan syukur atas nikmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita. Sebelumnya izinkan saya memimpin doa sesuai dengan ajaran agama Islam. Bagi Bapak, Ibu yang beragama lain, dipersilahkan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini kami masyarakat pengolahan hasil perikanan Indonesia, kami berkumpul di ruang virtual ini untuk melaksanakan acara ngobar wilayah Bali dengan tema Bali Back to Rumput Laut. Limpahkanlah karunia, rahmat dan hidayah-Mu kepada kami semua yang hadir dan berikanlah kelancaran pada acara hari ini. Ridhoilah kegiatan kami ini sehingga menjadi catatan amal ibadah kami di sisi-Mu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, jadikanlah ilmu pengetahuan yang dibagikan dan kami pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Berkailah ilmu kami sehingga dapat bermanfaat untuk kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Novel. Cara berikutnya adalah pemutaran lagu Indonesia Raya kepada Ibu Amanda. Mohon dibantu untuk penayangannya.
Baik, terima kasih Ibu Amanda atas share lagunya. Berikutnya akan dilanjutkan dengan sambutan dari PLT Ketua MPHPI periode 2021-2023 kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Nurjanah MS. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya? Siap terdengar Ibu, jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat, penuh semangat. Saya berharap ini semuanya selamat pagi. Karena harapannya semangat pagi. Walaupun di Indonesia Tengah Timur sudah siang, semangatnya tetap pagi. Siap, Ibu. Siap, Prof. Alhamdulillah. Saya senang sekali. Sudah lama kita tidak jumpa. Saya melihat wajah-wajah sangat luar biasa. Wajah-wajah yang semangat. Alhamdulillah. Apalagi ini topiknya luar biasa. Sebelumnya perkenankan saya mengucapkan yang saya hormati Dirjen PDS yang diwakili oleh Direktur PBM yaitu Dr. Trisnaningsi. Selamat pagi Bu Tris. Selamat pagi Prof. Nurjana. Alhamdulillah juga saya ucapkan yang saya hormati Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Udayana. Kemudian juga yang saya hormati Direktur Politek Jembrana serta para pejabat struktural di lingkungan Politeknik Jembrana. Juga kepada Kepala Dinas Perikanan dan jajarannya serta kepada seluruh para narasumber yang hebat-hebat. Yang dari tadi sudah disebutkan, ada dari Garlic, Ibu Marta, juga ada Profesor Wayan, kemudian juga ada beberapa lagi narasumber yang saya harapkan kita tadi tujuannya untuk bisa sharing, insya Allah bisa terlaksana dengan baik. Alhamdulillah, puji syukur hari ini kembali diadakan ngobrol bareng, ngobrol MPHPI wilayah Bali dengan tema Back to Rumput Laut. Luar biasa. Sebagaimana kita ketahui, ini adalah suatu yang sangat luar biasa, di mana 10 tahun yang lalu Bali ini sebagai penghasil rumput laut, tetapi sebelum COVID teralihkan pada wisata. Dan alhamdulillah mudah-mudahan dengan COVID ini beralih, semoga sharing nanti, kemudian juga potensi rumput laut yang sangat luar biasa ini bisa teroptimalkan sehingga bisa yang diharapkan tadi meningkatkan nilai tambah, dan tidak hanya nilai tambah, meningkatkan kesejahteraan. Dengan bagaimana tadi saya sudah lihat luar biasa mengenang masa-masa lalu. Saya sedih tadi lihat ada Pak Adi, jadi cita-citanya kalau ingat jadi sedih saya. Kita ini adalah penerus menyampaikan impian Pak Adi, yaitu MPHPI ini berdaulat. Kenapa daulatnya katanya? Dari risetnya, dari inovasinya, kemudian bermartabat pasti, tetapi manfaatnya. Nah tadi juga Pak Nilanto menjelaskan, jelas saya melihat tadi bagaimana bisa bermanfaat kalau kita tidak melakukan kerjasama yang disebut-sebut pentahelix. Apa itu pentahelix? Yaitu adanya akademisi, government, UKM atau industri, kemudian community yaitu masyarakat sekitar, kemudian yang tidak kalah pentingnya saat ini sangat-sangat luar biasa yaitu media. Media ini kalau dulu susah kita cari, kita
izin ke penerbit atau baik elektronik maupun cetak, susahnya bukan main, hubungan kerjasama sangat susah. Saat ini siapapun bisa jadi media, bisa buka YouTube, bisa banyak sekali, jadi luar biasa dengan IT. Jadi Pentahelix ini insya Allah bisa berjalan, dan apalagi yang saat ini sangat luar biasa, kita sudah punya regulasinya, yaitu apa? Regulasi yang baru. Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini tidak akan pernah bisa terlaksana kalau tidak ada jaringan Pentahelix. Hanya dengan jaringan Pentahelix inilah bisa terimplementasikan. Sebagian, terutama di IPB, itu sudah berjalan sangat lama. Tetapi karena belum ada legitimasinya, legalitasnya tentang Merdeka Belajar, sehingga seorang student itu bisa mengerjakan bermacam-macam tapi tidak diakui. Dia dapat penghargaan, dia dapat pengabdian, dia dapat macam-macam riset dan sebagainya, ada entrepreneurnya, ada PKM-nya, tetapi tidak diakui. Dia tetap harus kejar SKS 144. Saat ini sudah tidak. Student kita bisa, kalau dia dapat PKM pengabdian, nggak perlu lagi KKN. Kalau dia dapat PKM riset, bisa diakui untuk skripsi. Jadi sekarang luar biasa dengan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini. Juga bisa diimplementasikan, dan saya berharap MPHPI, PR kita ini masih banyak. Jadi saya berterima kasih, saya sudah lihat wajah-wajah segar, wajah-wajah semangat tadi dari berbagai wilayah. PR kita luar biasa. Pertama, kita harus atur kurikulum secara nasional. Apa sih yang dibutuhkan oleh Pentahelix ini? Kita nggak boleh egois sendiri. Kita dengarkan dari government-nya. Standarnya bagaimana? Kita dengarkan dari industrinya. Kita dengarkan dari masyarakatnya. Kemudian kita berjaringan. Baru itu bisa. Nah, kemudian juga salah satu syarat untuk bisa Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini, diperlukannya ada LSM seperti kita. Kita ini kan organisasi. Nah, organisasi kita ini sangat diperlukan. Kalau kita tidak segera, banyak PR kita. PR kita banyak sekali, dan alhamdulillah sampai saat ini yang luar biasa, Mobars insya Allah berjalan dengan lancar. Kemudian juga jurnal juga berjalan dengan lancar. PR kita tapi masih banyak. Kita perlu ada standar secara nasional untuk THP itu, kurikulumnya, rumpun ilmunya tuh bagaimana supaya seragam. Kebutuhan standar minimalnya itu harus sama. Kalau yang mau lebih silakan, nggak apa-apa, itu namanya standar plus ya. Tetapi standar minimal harus sama, dan kita dengarkan dari semua pihak. Nah, sekali lagi saya berharap dengan pertemuan ini impian Pak Adi dan juga sebelumnya kita doakan teman-teman kita yang telah mendahului, orang-orang hebat, baik Pak Adi, Pak Edi Aprianto yang baru saja juga meninggal. Beliau adalah Wakil Ketua Umum untuk bidang justru di bidang ini, bidang pendidikan, pelatihan dan kurikulum ini. Yang kita harapkan sekarang PR-nya sangat luar biasa, dan direkturnya Ibu Tati Nurhayati, Profesor Tati Nurhayati yang juga sedang sakit, baru-baru ini juga dirawat di rumah sakit. Kita doakan teman-teman yang sakit segera sehat walafiat, dan teman-teman yang telah mendahului kita diberikan tempat yang terindah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan bagaimanapun kita tetap semangat. Saya harapkan kerjasama kita tingkatkan, jangan sampai di masa pandemi ini kita terlena. Sebetulnya sangat banyak yang bisa kita lakukan dengan cara sistem daring. Kalau dulu kita mengumpulkan untuk hanya 50 orang saja untuk pertemuan, rapat-rapatnya panjang sampai berapa bulan, cari narasumber juga lama, sekarang dalam satuan waktu menit atau jam bisa diputuskan. Jadi tolong untuk semuanya, kita semangat bekerja, semangat menyelesaikan semua, ambil kesempatan, dan semoga Kampus Merdeka Belajar ini bisa terimplementasikan. Dan salah satunya yang utama saat
saat ini kita lihat, kita buktikan dalam komoditi rumput laut dari hulu sampai ke hilirnya, di mana kita melihat bagaimana optimalisasi pemanfaatan rumput laut ini tidak hanya sebagai pangan, tetapi juga sebagai industri kosmetik, industri farmasi, bahkan untuk energi, dan yang tidak kalah pentingnya juga sumber pakan yang menyelamatkan dari cemaran metan, gas metan, atau yang disebut untuk mengamankan dari global warming. Jadi kita kaya sekali rumput laut kita, minimum yang sudah teridentifikasi secara makro alganya tidak kurang dari 600 spesies. Jadi peluang kita sangat luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk melaksanakan webinar. Semoga kita bisa optimalkan dan seterusnya kita segera lagi juga memanfaatkan waktu-waktu yang sangat luar biasa ini. Segera ke depan juga insya Allah beberapa bulan lagi kita akan seminar MPHPI di Lambung Mangkurat. Mohon juga disiapkan dari sekarang materinya. Kok ada yang berisik ya? Ya sudah Ibu, sudah saya mute. Oke. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat pada semuanya, pada hadirin semuanya, para pengurus, baik pengurus di wilayah, pengurus pusat semuanya, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas kesediaannya. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik dan tercapai cita-cita mulia, yaitu berdaulat, bermartabat, dan bermanfaat. Manfaatnya ini harus terwujud sampai hilirisasi, komersialisasi, dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua stakeholder, untuk semua pihak. Demikian, selamat sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Profesor Dr. Insinyur Nurjana atas sambutannya yang sangat menyentuh sekali. Jadi memang kebetulan kita Ketua MPHPI sebelumnya telah berpulang, mendahului kita semua. Nanti kita bisa mengirimkan doa untuk beliau-beliau yang telah gugur. Begitu. Untuk kegiatan selanjutnya akan ada sekapur sirih dari Bapak Direktur Politeknik KP Jembrana kepada Bapak IGP Gede Rumaya Sayudana SPIMP. Dipersilahkan Bapak, mohon izin. Terima kasih Bu Silo. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Ketua Masyarakat Pengolah Hasil Perikanan Indonesia, Profesor Nurjana. Yang kami hormati sahabat kami, tentu juga pimpinan kami di PSDKP, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Tri. Selamat berjumpa kembali Bu Dr. Tri, sesudah kita kemarin melaksanakan kegiatan sertifikasi pengolah ikan. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam suasana yang sangat baik dan tentu ini membawa kebaikan untuk kita semua. Yang kami hormati sahabat kami, Bapak Kepala Dinas Perikanan Provinsi Bali, beserta Prof. Wayan Artana, Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana, Bapak Ibu narasumber tadi lengkap dari dunia usaha, dari praktisi, dari akademisi, dan lain sebagainya. Dan yang kami hormati unsur pimpinan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana,
serta seluruh jajaran panitia yang sudah mempersiapkan, merencanakan, dan menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Allah yang Maha Kuasa, hanya karena berkenannya kita bisa berkumpul pada pagi, siang hari ini melalui media Zoom meeting. Bapak Ibu, kami dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana pertama merasa bangga dan tentu berterima kasih kepada segenap masyarakat pengolahan hasil perikanan Indonesia yang di dalamnya kebetulan ada Bapak Ibu dosen kami sebagai anggota yang dipercaya saat ini untuk menyelenggarakan ngobrol bareng ini. Sebuah kepercayaan yang tentu harus diemban dengan baik agar kegiatan ini tidak hanya sekedar ngobrol bareng, tapi harapan-harapan yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Prof. Nurjana mudah-mudahan pelan pasti bisa akan tercapai. Yang berikutnya kami mohon maaf, ini kebetulan saya sedang ada tugas ke lapangan. Ini sebenarnya juga tadi disampaikan oleh Prof. Nurjana dalam kerangka melaksanakan Merdeka Belajar, Belajar Merdeka. Karena pada dasarnya pendidikan kelautan dan perikanan baik tingkat menengah maupun perguruan tinggi, kami sudah menyelenggarakan kurikulum Merdeka Belajar dan Belajar Merdeka sejak di semester 2 sampai akhir. Jadi setiap semester kami ada kegiatan dalam bentuk belajar di dunia usaha dan di dunia industri dengan capaian-capaian per semesternya yang berbeda-beda. Kemudian tentu kami juga sangat berharap ini sebuah tadi saya sampaikan suatu kehormatan dan terima kasih salah satu dosen kami dari Jembrana juga dapat berpartisipasi pada kesempatan hari ini sebagai narasumber, sebagai pembicara untuk bisa menularkan apa yang ada di tempat kami di Jembrana. Dan sekali lagi terima kasih tadi juga sudah ditayangkan bagaimana profil kita yang baru berusia kurang lebih 4 tahun dan 5 tahun berjalan. Mudah-mudahan ke depan bisa memberikan kontribusi yang signifikan di kelautan dan perikanan, khususnya di masyarakat pengolahan hasil perikanan Indonesia. Dan kami di Jembrana sangat mensupport itu karena sejak 17 Juni kemarin kami sudah meluncing dan kita menambah unit baru yaitu laboratorium ataupun teaching factory bioteknologi kelautan dan perikanan untuk bisa memberikan wadah kepada para dosen dan khususnya taruna untuk berimprovisasi, berinovasi di bidang kelautan dan perikanan, termasuk dalam hal ini adalah rumput laut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang kami sampaikan kecuali ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Teman-teman dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana dipercaya untuk menyelenggarakan webinar pada pagi, siang, hingga sore hari nanti. Mewakili segenap panitia, tentu di dalam penyelenggaraan ini ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Akhirnya, buat sahabat-sahabat kami, Kepala Dinas Perikanan Provinsi Bali, Bapak Dekan, Prof. Wayan Artana, dan Ibu Dr. Tri, mewakili PSDKP, mari kita saling berpegangan erat bahu-membahu untuk membangun kelautan dan perikanan yang kita banggakan. Akhirnya, dengan sekali lagi ucapan permohonan maaf kalau ada yang
kurang pada kegiatan hari ini. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, 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 Om. Semangat pagi. Pagi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas sambutannya. Untuk sesi berikutnya adalah foto bareng. Mungkin kepada narasumber yang sudah hadir di sini, silahkan untuk menampilkan pose terbaiknya untuk dokumentasi, begitu juga untuk para peserta dan hadirin yang telah bergabung, dipersilahkan untuk membuka videonya agar nanti kami dapat mengcapture pose terbaik untuk kegiatan ini. Kepada Ibu Amanda, dimohon bantuannya untuk mengcapture berapa slide mungkin ini, ada 2 atau 3, jadi kita akan tampilkan semua. Baik, Bu. Untuk slide 1. Ya. Baik, untuk slide 1. Ready, Ibu Amanda? Ya, siap, Bu. Ibu Silu yang memberi aba-aba. Baik, slide 1. Saya hitung 1, 2, 3. Sudah, Ibu Amanda? Slide 1? Sudah, Bu. Sudah cukup? Oke. Kemudian slide 2. 1, 2, 3. Baik, sudah Ibu Amanda? Sudah, Bu. Slide 3. Baik, slide 3. Masih loading di saya. Oke, sudah. Slide 3. Untuk peserta dan para hadirin yang sudah bergabung, bisa dibuka videonya. Kita akan mengcapture. Slide 3. Saya hitung 1, 2. Sebentar, masih loading. 3. Silakan Ibu Amanda. Ya, sudah, Bu. Lalu saya pindah ke slide 4. Slide 4, mohon kepada para audiens semuanya membuka videonya sebentar. Kami akan capture. 1, 2, 3. Oke, Ibu Amanda sudah? Sudah, Bu. Ibu Amanda, oke, baik. Slide berikutnya, slide 5, saya akan capture. 1, 2, 3. Ibu Amanda sudah? Sudah, Bu. Slide ke-6, 1, 2, 3. Sudah, Bu. Slide Sudah, Ibu terakhir. Amanda? Slide ke-7, yang terakhir. 1, 2, 3. Ya, sudah, Ibu. Baik, Ibu Amanda sudah selesai? Iya, Bu. Baik, sesi berikutnya adalah memperkenalkan moderator kita yang gaul ini, yang energik ini, yaitu Ibu Ayu Budiaryani. Kebetulan beliau adalah senior saya di Politeknik Api Jemberana yang akan membantu jalannya sharing knowledge untuk hari ini. Dan beliau merupakan wadir atau wakil direktur 3 di kami yang membidangi untuk menempa taruna-taruna kami yang memiliki keusilan seperti itu, kemudian yang memang disiplinnya kurang, nanti bertemu dengan Ibu Ayu. Nanti akan dibina pribadi oleh Ibu Ayu, kemudian beliau merupakan lulusan dari Brawijaya, dan terakhir memang menjadi dosen yang berprestasi karena mendapat penghargaan Wiyata Adi Bakti Mina Bahari sebagai dosen terbaik kedua di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk mempersingkat waktu, acara ini saya serahkan kepada Ibu Igusti Ayu Budiaryani untuk dipandu, begitu Ibu? Bagaimana Ibu? Siap. Baik, Siap menerima perintah dari Bu Silu. Baik, kepada Ibu Ayu, saya persilahkan Ibu. Monggo. Oke, siap. Oke, baik, terima kasih Ibu Silu. Suara saya bisa kedengeran?
Bisa, Ibu. Oke, baik. Senang sekali rasanya di sini bisa bertemu dengan orang-orang hebat pastinya. Semua di sini berkumpul dan tapi sebelum itu saya ingin menyapa terlebih dahulu, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kata Prof. Nurjana tadi kita harus selalu semangat. Jadi kudu pagi. Biasanya memang bangun pagi, pagi-pagi itu kita selalu semangat ya Prof ya. Jadi selamatnya selamat pagi deh, tidak melihat waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur. Kita pokoknya selamat pagi. Biar kita selalu bersemangat ya Bu. Ya, semangat. Terus ya, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Nurjana MS selaku PLT ya, Ketua MPHPI, dan Ibu Dr. Trisna Ningsih sebagai Direktur Pengolahan Bina Mutu yang hadir bersama-sama dengan kita di sini. Kita udah bertemu beberapa kali dengan Prof. Nurjana, kita bertemu secara langsung ternyata waktu itu. Dan kepada Bapak Direktur yang saya selalu hormati, Bapak Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana, Bapak I Gusti Putu Gede Rumayasa Yudana, dan juga yang saya hormati seluruh pengurus dari MPHPI, dan Bapak Ibu narasumber yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini, kesempatan siang hari ini bersama-sama dengan kita di sini. Di sini ada 5 narasumber, ada 6 ya, ada 6 narasumber. Hari ini luar biasa kita diisi oleh orang-orang yang hebat yang untuk bisa sharing bersama-sama dengan kita di sini, dan pastinya itu akan bermanfaat pastinya. Dan juga yang saya kasihi, saya banggakan, saya hormati para peserta ngobar, ngobrol bareng, bukan ngopi bareng ya. Nanti ngopi barengnya kita doakan pandemi segera berlalu sehingga kita bisa bertemu secara langsung dan kita bisa ngopi bareng. Jadi bukan hanya ngobrol tapi kita bisa ngopi bareng. Nah, bersama MPHPI wilayah Bali. Kali ini Bali menjadi beralih ke Bali dengan tema Bali Back to Rumput Laut. Dan perlu saya informasikan bahwa di sini juga ada taruna-taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana yang ikut bergabung untuk ngobrol bareng bersama kita sehingga pada saatnya nanti para taruna-taruni program studi PHL ini pada akhirnya bisa menjadi anggota MPHPI ya Prof ya Prof Nurjana, dan pada akhirnya bersama-sama akan mengerjakan PR yang tadi disampaikan oleh Prof Nurjana. Baik, sebelum itu saya juga ingin menyampaikan bahwa di Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana ini, Bapak Ibu, para narasumber maupun para peserta, bahwa di Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana di sini ada 3 program studi. Ada program studi penangkapan, ada program studi budidaya, dan ada program studi pengolahan hasil laut. Nah, Bu Silo ini memang adalah kebetulan beliau dipercaya untuk menjadi ketua program studi pengolahan hasil laut dan sudah melaksanakan 2 kali sertifikasi SPI, di mana dalam hal ini ada Ibu Dr. Trisna Ningsih beserta tim yang menjadi narasumber pada kegiatan tersebut. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana tahun ini dan sekarang sedang dalam tahap kegiatan penerimaan taruna baru, di mana untuk pelaku utama itu untuk tahun ini adalah 55%. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu peserta mungkin mempunyai tetangga, mempunyai sanak saudara yang bermata pencaharian, misalnya jadi pembudidaya rumput laut atau bekerja di bidang perikanan yang lainnya, bisa untuk menginformasikan bahwa masih terbuka pendaftaran untuk menjadi taruna-taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana. Untuk itu sebelum kita sampai ke narasumber, saya mau mohon izin dulu nih Prof. Sebelum kesempatan ke narasumber, saya ingin sedikit menyampaikan singkat saja
video profil dari program studi pengolahan hasil laut di Politeknik Kelautan dan Perikanan Jemberana, agar Bapak Ibu peserta bisa sedikit mempunyai gambaran tentang program studi PHL ini, dan nantinya kalau udah berkunjung, oh iya loh ternyata ini loh program studi pengolahan hasil laut di Politeknik Kelautan dan Perikanan Jemberana. Izin saya share screen. Pengolahan hasil laut bisa. Sektor perikanan telah memegang peranan sangat penting di Indonesia. Tidak hanya sebagai sumber protein hewani rakyat Indonesia, tetapi juga sebagai sumber pendapatan dan devisa negara. Program studi pengolahan hasil laut Politeknik Kelautan dan Perikanan Jemberana sebagai salah satu pendidikan vokasi di bawah Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan siap mencetak sumber daya manusia yang kompeten, berkarakter, berjiwa wirausaha dalam bidang pengolahan hasil laut, berperan penting dan strategis dalam menghasilkan sumber daya yang kompeten di bidang pengolahan hasil laut. Kegiatan-kegiatan pendukung pendidikan vokasi Diploma 3 Pengolahan Hasil Laut Politeknik Kelautan dan Perikanan Jemberana antara lain praktik pengenalan kegiatan masyarakat pesisir, praktik kerja lapang, kerja praktik akhir taruna, entrepreneurship festival atau kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, uji sertifikasi kompetensi, sertifikat HACCP, sertifikat SPI, dan penelitian. Program studi pengolahan hasil laut siap mencetak sumber daya manusia perikanan yang berkarakter, kompeten, dan unggul. Program studi pengolahan hasil laut B1, B-Best, B-Millennial. Pengolahan hasil laut bisa. Politeknik Kelautan dan Perikanan Jemberana hebat. KKP luar biasa.
demikian tadi sedikit gambaran tentang profil daripada program studi pengolahan hasil laut di Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana. Seperti tadi diketahui bersama, para dosennya maupun para teknisinya itu perempuan, hampir semuanya perempuan. Hanya ada satu laki-laki di sana. Jadi dan semuanya cantik-cantik Prof di sana. Jadi semuanya berjiwa muda. Makanya tadi ada be the one, be the best, dan be millennial seperti itu. Karena memang masih muda-muda Prof di kita di sini. Baik, untuk selanjutnya kita akan sampai pada acara kita acara ngobrol kita nih, ngobrol bareng kita, di mana kita akan ada beberapa narasumber yang akan menyampaikan atau sharing materinya tentang terkait dengan rumput laut. Seperti kita ketahui bersama bahwa Bali setelah pandemi pariwisata lesu, sangat lesu sekali. Mungkin juga di tempat lain, tapi yang paling terdampak karena memang Bali itu sangat mengandalkan pariwisatanya, itu sangat lesu. Sehingga pada akhirnya Bali beralih ke budidaya rumput laut. Ini terlihat di Nusa Lembongan Bali, Bapak Ibu, dan juga adik-adik yang hadir di sini. Di mana Nusa Lembongan ini adalah merupakan salah satu destinasi pariwisata yang paling diincar. Sebelum pandemi itu turisnya luar biasa. Tapi selama pandemi itu tidak nampak. Jadi yang nampak adalah malah budidaya rumput lautnya. Karena setelah Bali mati suri, dibilang mati suri akibat pandemi, ini pada akhirnya semuanya yang berimbas ke perekonomian dan pada akhirnya beralih ke petani rumput laut. Nah, harga rumput laut kering itu adalah 12.000 per kilo. Dan penghasilan dari para petani itu adalah lebih kurang sekitar 6 juta per bulan. Ini artinya bahwa Bali memang potensial untuk rumput lautnya. Pada akhirnya kan kita tidak boleh menyerah. Hidup harus terus berjalan. Yang tadinya mengandalkan pariwisata ternyata bisa loh dengan memanfaatkan potensi yang ada. Apa itu? Rumput laut. Makanya tema hari ini mengambil, karena memang ini untuk wilayah Bali, koordinator wilayah Bali akhirnya mengambil tema Bali Back to Rumput Laut. Harapannya dengan hasil daripada kita ngobrol bareng hari ini, meskipun waktunya mungkin maunya sih ngobrolnya kita lama gitu ya, bisa ngobrol, tapi mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini pada akhirnya akan bisa membuka wawasan kita, membuka mata kita terhadap potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Sehingga pada saat badai menyerang kita tidak menyerah. Karena kita mempunyai jalan alternatif yang lain. Harapannya seperti itu Bapak Ibu. Baik, untuk mempersingkat waktu. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan seluruh peserta, jangan beranjak ya. Karena nanti akan ada sesi door prize buat kita. Jadi jangan kemana-mana. Jadi mari kita simak semua obrolan kita. Mari kita sama-sama kita simak apa yang disampaikan oleh para narasumber. Setelah itu akan ada door prize. Jadi jangan dulu kemana-mana ya. Kita tetap stay di sini untuk ngobrol bareng. Baik, untuk pertama, narasumber pertama di sini sebagai keynote speaker ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Trisna Ningsih, di mana beliau mewakili dari Direktorat Jenderal PD SPKP, kebetulan yang Ibu Insinyur Artati sedang sakit, kita doakan semoga beliau cepat sembuh dan cepat bergabung nanti juga bersama kita. Beliau sekarang adalah Ibu Dr. Trisna Ningsih, adalah merupakan Direktur Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Disilahkan kepada Ibu Trisna untuk bisa menyampaikan obrolannya, bisa menyampaikan materinya, membuka obrolannya bersama-sama dengan kita di sini. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu. Selamat pagi Om Swastiastu. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para pejabat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kementerian dan lembaga terkait serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Kabupaten, Kota, khususnya yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, yang saya hormati juga PLT, Ketua Umum MPHPI dan jajaran kepengurusan MPHPI periode 2018-2023, yang terhormat Bapak Direktur Politeknik Kelautan Perikanan Jembrana beserta dosen
dan taruna-taruni program studi pengolahan hasil laut, yang terhormat Dekan Fakultas Perikanan Universitas Udayana beserta seluruh jajaran dosen Fakultas Perikanan, para pakar, asosiasi, profesional perikanan, dan perwakilan perguruan tinggi seluruh Indonesia, serta para narasumber, undangan, dan Bapak Ibu peserta ngobrol bareng. Sebelumnya, dalam kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan amanah permohonan maaf dari Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Ibu Atrati Widiarti yang tidak dapat hadir di tengah-tengah kita. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan bertemu pada kegiatan ngobrol bareng dengan MPHPI wilayah Bali dengan tema luar biasanya Bali Back to Rumput Laut. Ya, jadi kami atas nama Ibu Dirjen PDSPKP mengucapkan sekali lagi terima kasih tentunya atas kerjasamanya semua pihak, atas kehadiran Bapak Ibu ya semuanya, khususnya para pengajar, dosen-dosen, juga para pelaku usaha di wilayah Bali serta yang hadir pada ngobar pagi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa berdasarkan hasil kajian beberapa penelitian menunjukkan makroalga atau rumput laut ya tersebar hampir di seluruh perairan laut Indonesia dan diperkirakan terdapat kurang lebih 550 jenis ragam rumput laut, di antaranya yang mempunyai nilai ekonomis ada 6 jenis, ada Euchema, Capsicus alvarezi, dan Euchema spinosum, ada Gracilaria, ya, ada Sargassum, ada Caulerpa, ada Ulva, dan Halimenia. Jadi dari ke-6 jenis ini terdapat 3 jenis rumput laut yang telah berhasil dibudidayakan, yakni Euchema dibudidayakan di laut, Caulerpa dan Gracilaria ditambak dan sudah dikelola secara komersial, sedangkan Sargassum, Ulva, dan Halimenia masih dipanen atau diambil dari alam. Selanjutnya ya terkait dengan industrialisasi juga terdapat 2 jenis rumput laut yang saat ini telah masuk dalam industrialisasi, yakni Euchema dan Gracilaria. Dengan jumlah industri terdata ini kurang lebih hampir 62 industri. Ada 34 industri yang mengolah Euchema menjadi ATC, RSC, dan RC, dan 18 industri yang mengolah agar, 1 industri PMA yang mengolah biostimulan rumput laut, dan 9 industri yang saat ini tidak aktif. Jadi saat ini mudah-mudahan seluruh produksi ATC dan SRC dari rumput laut ya dapat diekspor, sedangkan yang referen karaginan sebagian diekspor dan sebagian untuk konsumsi dalam negeri. Dan untuk produk agar ini diperuntukkan untuk ekspor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, rumput laut dari jenis Sargassum diekspor dalam bentuk gelondongan. Lalu Caulerpanya sendiri untuk konsumsi dalam negeri dan ada beberapa yang diekspor dan Ulva masih dimanfaatkan untuk produk skala usaha mikro, kecil, dan menengah. Insya Allah ya mudah-mudahan pemerintah baik pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kota akan terus menunjukkan langkah serius ya dalam mengembangkan industri rumput laut. Salah satunya dengan terbitnya peraturan presiden atau Perpres nomor 33 tahun 2019. Itu terkait tentang peta panduan atau roadmap pengembangan industri rumput laut nasional tahun 2018 dan 2021. Nasional dan
pada 19 besar. Selanjutnya, pembudidaya rumput laut di Bali dari dahulu itu mempunyai beberapa keunggulan, ya, yakni adanya senyawa karagenan yang baik, kontinuitas produksi yang bagus, dan jumlah produksi yang mencapai ratusan ribu ton.